keahliannya apa ya udah boleh nih ngajarin teman-temannya, karena saya yakin bahwa sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kerja atau dunia kita di dunia yang nyata bukan dunia sekolah, bahwa itu adalah keahlian sebenarnya. Ijazah penunjang ya, itu skill itu yang paling dibutuhkan. Ijazah itu penunjang, tapi kalau kita punya skill nggak punya ijazah ya gampang juga, tapi kita punya ijazah nggak punya skill jadi pertanyaan juga gitu, yang jadi pertimbangan untuk bahan perusahaan untuk menggaji. Saya sih berharap kakak-kakak di sini tuh bukan sekedar dapat ijazah terus saya mau bekerja. Saya sih pengennya ya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, karena siapa lagi sih yang mau merubah kehidupan keluarga kita kalau nggak kita? Kan kedepannya kita juga mau punya keturunan yang lebih baik kan, nggak stagnan di sini gitu kan. Saya sih berharap bukan di PKBM aja kan sudah bisa kuliah, karena sekarang ini kesempatan kuliah lebih luas kok, banyak cara yang ditempuh. Saya kasih contoh, ada siswa PKBM itu bisa jadi dokter di UGM, masuk kedokteran di UGM kalau mau dengan dia beasiswa siswa PKBM. Jadi sebenarnya PKBM itu bukan hal yang ecek-ecek kalau sekarang ini ya. Saya contoh deh, anak saya PKBM masuk di pondoknya itu masuk di SMK swasta. PKBM pakai ijazah PKBM, nggak perlu apa-apa udah bisa PKBM. Jadi PKBM itu bukan hal yang malu gitu ya, bukan hal yang kalau zaman dulu mungkin kita pikiran PKBM itu cuma cari ijazah aja, enggak. Makanya kita bukan sekedar itu, jadi kita makanya kasih nanti skillnya, kasih keahliannya. Tujuannya tuh ke situ. Jadi kami itu nanti memang nanti itu ada kayak tugas yang harus diselesaikan untuk semester. Setiap semester ada tugas. Pokoknya itu nanti kita kasih itu dikerjakan aja selama ini buat untuk 6 bulan. Jadi selebihnya nanti kita di sini bikin project aja. Sudah dengar belum yang namanya kurikulum merdeka? Mungkin ada yang kamu sekolah. Nah, jadi kurikulum merdeka itu fungsinya adalah kurikulum yang sesuai dengan kontekstual. Jadi di mana dia tinggal dia harus tahu. Dan lingkungan saya ini seperti ini. Nah, kurikulumnya harus disesuaikan kayak di sini misalnya dekat laut. Kira-kira cocoknya apa nih yang mesti kita pelajarin? Kenapa fungsinya? Karena kita tinggal di sini, cari makan di sini, berarti kita juga harus bisa merawat yang ada di sini. Bukan yang terjadi kan kalau misalnya kita selama ini belajar di sekolah, kita apa pokoknya IPA ya ini. Padahal yang kita butuhkan di lingkungan kita tuh nggak gitu. Masa gak kayak gitu? Kayak si ini deh banyak anak perkantoran. Biasanya Reno gitu ya, ngurusin kantor, berarti kantor nggak semudah itu faktanya. Terus akhirnya yang membuat kita tuh nggak punya empati untuk lingkungan sekitar, karena kita terlalu sibuk dengan pelajaran yang ada di sekolah, membuat kita tuh mengurangi rasa peduli yang ada di sekitar. Rasa gak sih kayak gitu? Ya. Nah, jadi yang kita bangun adalah kita tuh punya rasa peduli sama lingkungan sekitar kita, karena kita lahir dan besar di situ, kita cari makan tuh di situ. Jadi siapa lagi sih yang akan menjaga lingkungan kita dalam skala kecil, tapi nanti kita bisa bikin proyeknya skala besar di Indonesia misalnya gitu. Jadi yang kemarin nih kalau yang di kota tua itu kemarin mereka saya suruh ada masalah apa di lingkungannya. Ternyata mereka sebutin tuh sampai ada yang tawuran lah, ada yang rokok lah, tetangga ribut aja jadi masalah buat mereka. Ternyata mungkin buat sebagian orang tua ya, ribut-ribut antar tetangga biasa gitu, tapi buat anak-anak itu ternyata membuatnya gak nyaman, membuatnya itu sumber masalah. Saya tanya kenapa sumber masalah? Ya kan ribut-ribut kita gitu. Masa akhirnya yang paling ujung apa? Saya ternyata mereka bilang sampah. Terus mau bikin apa nih dari sampah? Jadi kita bikin poster. Mereka kita kasih proyeknya seperti itu. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah ya kalian yang ada di sini. Karena saya yakin bahwa kita adalah pembuat ide, kita juga adalah pembuat solusi. Karena solusi kalau nggak kita yang nyelesain nggak ada kan, bukan orang lain, karena yang tahu di sini ada nih. Jadi kita bikinnya itu programnya project, kita nggak bikin saya belajar IPA gitu kan, matematika kita udah pusing ya, karena kita udah ranahnya kita harus ke dunia
misalnya kita mau jenjang kuliah, berarti udah ranahnya kita untuk dibangun diskusi-diskusi. Terus kita mau kerja, udah ranahnya kita harus memperdalam kompetensi yang kita punya. Itu yang di sini tuh kita tekankan itu. Tetap ada pelajaran umum hanya mengerjakan tugas. Mau benar, mau salah, yang penting dikerjain. Fungsinya buat apa? Buat pendataan. Karena nanti yang akan kita berikan adalah kita akan buat laporan bahwa sebenarnya kita sudah punya proyek ini, itu juga sebagai bukti bahwa penilaiannya bukan ecek-ecek, bahwa sudah ada proyek yang dikerjakan sama kakak-kakak yang ada di sini. Jadi pelajaran umumnya ada kayak matematika, bahasa Indonesia, terus IPS, IPA itu ada, tapi hanya dikerjakan, ngerjain soal aja, nggak mesti harus pusing-pusing ngumet, karena juga itu kita bagi bawa ke dunia sehari-hari kadang nggak ada gitu kan. Coba deh belajar, misalnya kalau matematika ya kita bikin skala gitu, kita harus hafal sin, kosinus gitu kan. Dulu saya sampai iya ternyata di luar akhirnya kita nggak ada kuadrat. Kita ketemu di lapangan beda kan. Cuma itu akan dipakai. Itu saja, itu kayak ilmu akuntansi aja Pak. Begitu terjun ke dunia perdagangan, dia beda. Kalau akuntansi mah nggak ada ruginya. Kalau dagang bisa rugi. Berarti kan memang ada perlunya soalnya, tapi kan tidak semua detail itu lah. Makanya kita menekankan di sini apa namanya skill. Jadi terus keterampilan kita diskusi. Karena kenapa kita menekankan diskusi? Karena di dunia kita di dunia lingkungan masyarakat, pemikiran kita justru diperlukan kan. Kita juga harus perlu ngomong kan, misalnya nih di sini ada masalah, kita udah tahu itu sumber masalah, karena kita nggak berani ngomong, kita nggak berani kritis, ya udah kita jadi penikmat masalah itu sendiri. Sebenarnya kita bisa memberikan masukan dalam minimal sedikit lah gitu ya, tapi bisa. Tapi kalau misalnya ya udah saya takut ngomong deh, takut salah gitu. Nah yang kita lakuin itu karena masyarakat kita itu Indonesia itu bisa maju, bisa berkembang dan jadi negara yang mungkin lebih tinggi, lebih dari sekarang. Itu ya berpikir kritisnya itu kita mau ngomong, mau maju untuk berani mengungkapkan apa namanya undang-undang itu yang kita tekankan di situ. Nah terus kalau dalam sisi materi nanti kayak ngerjain soal, saya kasih pilihan mau dalam bentuk online atau di print sama saya. Kalau yang di kota tua dia semuanya milihnya di print karena takutnya nggak punya kuota pas ngerjain. Jadi nanti kalau gini, nanti misalnya gini ya, hari ini misalnya ujian, kita datang ke sini, kita kasih print dikasih di sini, nanti kita bawa lagi apa soal-soalnya itu, atau kita kasih dalam bentuk file-file itu di grup, terserah, caranya gimana? Kalau untuk file di grup Pak ya, katanya begini, nggak boleh Pak. Atau katanya terkendala, nggak semua orang itu melek teknologi. Ya, masalah kuota boleh lah, ya. kita pakai wifi. Ya. Cuma kalau untuk melek teknologi kan tidak Pak. Untuk kata gini, orang yang awam dengan teknologi sama orang yang terbiasa dengan teknologi, dia bisa membedakan apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya kerjakan. Tapi kalau kita hanya sekedar melek doang, bukan ahli, dia cuma sekedar aku cuma bisa Facebook, WA. Iya itu Berarti di print maunya. Maunya di print aja. Di print ya, berarti offline ya. Nanti kita di sini misalnya 1 jam atau 2 jam kerjain, bener salah nggak usah dipikir, yang penting kerjain. Tapi dalam bentuk offline ya. Jadi nanti Maka itu ya. Offline ya. Jadi kita nggak usah mumet-mumet, ikat aja. Jadi ketika ada kegiatan, ketika ada tugas, kalian siap tatap muka di sini. Kita kasih Kita apa namanya kerjakan bareng-bareng soal-soalnya di sini. itu. Ya, gitu aja ya. Jadi mengenal Pak. Kalau offline kan di rumah masing-masing. Ya. Si asik Kalau online ya. Tapi sekarang kita sepakati offline ya. Ya. Jadi nanti tugasnya kita bikin secara offline ya. Kita print, nanti kalian ngisi nama sesuai dengan jenjangnya itu, levelnya apa, terus nanti selesai baru. Sebenarnya tujuannya gini, kenapa kalau saya sih lebih suka memang bisa offline ya, karena gini Kak, misalnya gini, si mbaknya udah SMK, berarti matematika jauh lebih tinggi. Nah, yang SMP bisa tanya. Kalau saya salah sih, kalau saya kemarin bilang yang di sana gitu, jadi ini adiknya ada yang salah satu SD. Nah, nanti kamu kasih tahu ya adiknya yang ini yang udah SMP kasih ajarin yang SD. Oh iya siap. Karena gini, kita kan semua mau maju bersama ya.
Nah jadi nanti bisa saling bantu bisa ini kayaknya jawabannya salah. Jadi kalau kerja secara berkelompok jauh lebih ringan, tapi kalau kita di sekolah kan jangan nyontek ya gitu. Jadi Sudah kerjasama kita selesai. Kerjasama. Sedangkan di kehidupan itu nyontek nggak ada. Oh kita bisa lihat tetangga kita itu lagi ngerjain apa di masak ini nih gitu, kan saya ikut dah gitu. Apakah dilarang sama tetangga? Intinya di sini kita merdeka belajar ya, jadi kita nggak kaku, nggak seperti sekolah pada umumnya, lebih santai, lebih rileks. Tapi yang kita tekankan adalah keterampilan nanti. Anggap di sini semuanya saudara, jangan kaku. Jadi gotong royong ini yang kita kita tekankan. Ayo kita saling membantu, kita satu keluarga itu loh. Intinya mengasah skill ya. Iya. Dan nanti bulan ke depan setelah ini selesai baru kita nanti ada pelatihan itu. 6 bulan kedua, 6 bulan pertama memang saya kasih kayak project. Sebenarnya gini, 6 bulan kedua mau 6 bulan kedua kita tetap punya project, tetap nanti saat kita kasih pelatihan apa misalnya nih. Di sini ada yang ahli dalam menggambar, boleh teman-temannya diajarin aja gambar, nanti fasilitasnya kita yang sediain. Karena yang namanya skill itu nggak satu ya, kompetensi itu bukannya satu, boleh banyak punya, bisa apa aja. Kita boleh mempelajari apa aja, karena itu bukan hidup sebenarnya. Misalnya gini, di satu perusahaan dia butuhnya misalnya akuntansi. Ternyata kalian lulusannya misalnya SMA, sih bisa akuntansi kok gitu, boleh aja kan. Jadi ketika kita harus menguasai semua kompetensi. Kalau kita menyekat, ya sudah kita selesai. Kita akan menunggu, ya udah sesuai aja yang saya ahlinya aja. Akhirnya nggak dapat pekerjaan. Tapi kalau kita berani, oh ya saya bisa kok ini. Kalau ada yang skillnya ada di mekanik, nanti diadakan juga. Iya, betul banget. Ada. Tapi Mas, lulusannya terakhir apa? Berarti SMA masih kelas 1. Kemarin Nadine ijazahnya apa? Ijazahnya SMP. Nilai rapot SMA-nya ada nggak? Enggak ada. Oh berarti kelas 1. Rapot kelas 1-nya nggak ada. Ini yang saya bilang tadi, yang nggak mau berurusan lagi dengan sekolah yang kemarin itu. Karena Masalah ya Pak? Masalahnya apa? Apa ya? Drop out sih. Hah? Drop out. Drop out bukannya berarti kita nggak punya nilai. Cuma itu berarti emang kalian pernah semester itu. Tapi pernah melalui di semester 1 kan? Pernah. Ada masalah rapat belum sempat dibagi ya. Masalah internal ya. Dan nanti kalau seandainya kamu nggak memiliki lampiran sekolah terakhir itu untuk rapor atau nilai itu nanti kan kasihan Mulainya dari kelas 1 lagi, nggak apa-apa. dari kelas 1 lagi. Iya. Kelas 1 SMP, SMA, nggak apa-apa. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi khawatirnya kan sayang itu loh. Waktu Iya waktu kita kan kemarin sudah boleh tarik lagi. Usia udah berapa? kapan Mas? Masih ada Nggak nafas apa-apa, saya. masih panjang. Ya. Iya. Tapi nanti sambil sekolah ya sambil kerja nanti dapat ijazah nanti. Ya sih, dan sambil kalau ini lulus ambil kuliah. Ya boleh. Nah iya itu bagus. Justru saya. Bisa apa? Oh gini. Teman saya mau UI dari sini masuk UI bisa. Jadi gini, PKBM itu sekarang ini ya peraturan sekarang ini yang penting kamu bisa menyelesaikan tesnya. Ada ijazah, mau ijazah itu PKBM, mau ijazah apapun, yang penting kamu bisa menyelesaikan tes itu. Jadi kalau kemarin kan, kalau tahun-tahun sebelumnya ijazah PKBM itu dipertanyakan dalam artian ini benar gak nih anak ini belajar. Kalau sekarang tuh enggak, karena sekarang itu kan boleh belajar dari mana aja. Jadi ijazah PKBM itu kecuali ya untuk kedokteran. Kalau untuk kedokteran dia ada tes khusus, tapi bisa dari paket C. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil lulusannya di luar itu, bisa aja. Sekarang boleh kok, misalnya gini, kamu dapat di sini dapat ijazah PKBM, terus ternyata pinter gambar, punya gambarnya banyak, proyeknya yang bisa diselesaikan gitu kan. Dari pernah juga ikut pameran gambar, itu bisa diambilin, bisa kok itu maju untuk jadi dapat beasiswa. Jadi sekarang nggak ribet, selama Banyak jalur sekarang itu.
Jadi nggak usah khawatir nggak bisa kuliah, itu bisa kuliah di manapun. Mau Malah bagus, malah kita dukung kalau iya, mau kita kuliah sangat itu. dukung kalau kuliah. Sekarang kuliah itu kan juga banyak cara kan. Kayak gitu. Jadi nih karena kan kita kan sudah ada ini kan pertemuan pertama. Nah karena kita mau tanya kira-kira untuk pertemuan selanjutnya ini mau hari apa? Mau di hari biasa atau di hari Senggang, longgar. kayak gini hari Minggu? Minggu kok. Dan kalau hari biasa kan kadang sibuk ya. Ya, jam berapa? Atau Sabtu? Minggu ada sisa aja ya. Kita kan minggu, kita kan gini. Kita minggu itu saya ada di kota. di Jakarta, di kota. Jadi kalau mau saya punya apa sih waktunya itu Sabtu. Sabtu jam berapa? cuma kan Kita kan sekarang tentuin aja maunya jam berapa. Sabtu atau Jumat. Tapi kalau Pokoknya Jumat Senin, itu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kita juga ngelola sekolah juga di sana kan. Sekolahnya banyak titik gitu. Jadi untuk di Marunda itu ada waktu cuma dari Jumat sama Sabtu. Nah, Minggu kita di kota juga sama juga kita kayak gini. Kita bikin kesepakatan jam berapa. Nanti sisa apa? Sore. Jam berapa? Jam 3 lah ya. jam 3 habis asar biar Yang biasa nanti. jam setengah 4 ya. hari kan kerja. Di Sabtu berarti Pak. Ya, Sabtu ya. Hari Sabtu habis asar. Sabtu habis asar bisa ya. Terus saling mengingatkan kalau apa namanya kalau waktunya itu saling mengingatkan ya. Terus kita sekarang kita bikin aja. Iya. Jadi gini, karena kita ini kan sebentar lagi mau 17 Agustus. Ini kan pasti memperingati hari kemerdekaan. Nah, biasanya dan kita juga tahu ya kemerdekaan ini diraih bukan dengan tangan kosong, tapi dengan berusaha dan dengan secara bersama-sama. Nah, saya selama tinggal di sini, saya minta mendeteksi di sini tuh masalahnya ada masalahnya apa aja. Saya yakin bahwa di semua wilayah di beberapa wilayah itu pasti ada masalah karena masalah yang timbul itu apa sih kira-kira yang nanti dipetain. Jadi saya bikin kelompok, satu kelompok itu nanti memetakan masalah dulu, dipetain masalahnya yang ada di lingkungan saya itu apa, dipetain nanti dari masing-masing kelompok udah punya misalnya ada 5 masalah, terus dari 5 masalah ini kira-kira mana yang paling banget penting yang mau saya selesaikan dulu, karena kan dari masalah pasti ada yang lebih penting. Yang lebih penting ini mana? Misalnya yang lebih penting kalau di sana banyak kan sampah gitu ya. Ya udah sampah. Nah dari udah nemuin sampah, kenapa harus sampah? Terus nanti dia kan karena tidak ada tempat pembuangan segala macam. Terus gimana tuh biar sampah ini bisa terkendali? Kita dari solusinya. Nah dari solusinya itu sudah nemuin kayaknya harus kayak gini. Nah jadi kan itu nanti misalnya saya harus bikin poster. Kalau kemarin kalau di kota tua itu maunya poster, saya mau bikinnya poster gitu ya. Posternya boleh dong, posternya dalam bentuk apapun. Nanti setelah ditentuin saya maunya poster. Setiap kelompok boleh beda. Kalau saya sih berharap bisa beda ya, karena kalau sama kurang menarik gitu kan. Nanti sudah ditentuin poster, nanti dibikin posternya mau bentuk apa, disepakati sama kelompoknya. Setelah itu nanti presentasi kenapa posternya bentuknya kayak gini, terus apa sih terus gambarnya kayak gini, ukurannya kayak gini, terus tantangan selama bikin poster itu apa, terus kadang tantangan datang dari teman-teman kita sendiri atau dari lingkungan. Nah setelah sudah kita petain masalahnya apa, tantangan selama membuat proyek itu, terus kita tentuin lagi kita mau audiensi ke siapa. Jadi biar orang tahu nih poster kita siapa aja nih mau kita undang. Kita mau undang Pak RT, mau undang Pak RW, nanti biar Mas Dian ya gitu. Kenapa? Fungsinya adalah biar poster kita nggak nganggur di tangan kita. Biar orang tahu bahwa kita punya proyek, bahwa saya punya pemikiran, saya punya ide untuk mengendalikan sampah. Nanti kita audiensi, jadi kita kayak memperkenalkan ini loh Pak proyek saya, ini
entah sama pihak FPK atau sama pihak rumah susun atau pihak manapun. Nanti setelah itu kita sebentar lagi kan, kalau di tanggal 26 ini ada pameran pendidikan. Nanti mungkin aja saya akan undang teman-teman di pameran pendidikan itu untuk memperkenalkan proyeknya. Di pameran pendidikan itu semua guru-guru di DKI itu di Rawamangun. Nanti saya coba minta teman untuk kasih space khusus buat teman-teman bisa memamerkan produknya, hasil karyanya. Kita ikuti pameran. Nah, nanti teman-teman presentasi di depan guru-guru, di depan kepala sekolah, bahwa anak PKBM tuh nggak ecek-ecek gitu. Saya tuh bisa kok, gitu. Sama seperti sekolah pada umumnya, karena sekolah-sekolah mahal nggak pakai itu. Sekolah negeri itu nggak pakai konsepnya ini. Jadi saya pengennya membangkitkan. Kenapa sih saya ikutin pameran itu, biar teman-teman ini tuh punya motivasi juga bahwa saya bisa kok, walaupun saya putus di tengah jalan, saya bisa lanjutin lagi, saya bisa membuat ini, saya bisa berkarya. Ya, jadi saya nanti ini karena sebenarnya kurang nih Mas. Terus gimana ya yang dua itu ya? Bagian itu nanti disampaikan dulu. Ya nanti disampaikan ya. Nah ini kan Ada 5. Jadi boleh pilih ya kelompoknya, karena kan ini udah besar, saya nggak bisa nentuin. Boleh pilih deh mau siapa aja temennya. Ini kan berarti ada 7 anak ya Mas. Ada 7 orang. Boleh pilih kelompoknya siapa aja. Tapi 4 sama 3. Ada yang 1, 4, ada yang 1, 3. Nanti kalau sekarang kasihnya di MKM. Sebetulnya kalau untuk masalah sertifikat kayak IU, IPP, IRT, sampai sertifikat halal itu satunya. Yang jadi kendala di daerah Kusumaru tadi. Ketika dia membuat produk pemasaran distribusi, itu basicnya bagaimana untuk ini masalah untuk kerja karena apa menyangkut itu banyak orang banyak. Contoh ini aja bapak seorang pedagang, pasti bisa modal kemudian bapak butuh apa tidak. Ketika produk bapak nggak bisa jual di daerah bapak, apa yang bapak lakukan? Kan jadi pertanyaan gitu. Kita sudah berbagai macam modal, berbagai macam usaha, produk, tapi ketika lingkungan tidak menjadi masalah. Bagaimana kita lakukan itu? Kita pakai nggak mungkin. Karena di sini kendala kita adalah pemasaran. Itu dalam konteks saya kan ada dalam yang MKM. Kita bicara real dan nyata. Kalau memang misalnya punya ide itu bisa dijadikan menjadikan. Jadi ini nanti Masnya dipetain dulu gini. Masnya mau sendiri aja, karena Mas udah tahu masalahnya ada di sini. Mas mau sendiri aja atau mau kelompok, bertanya dulu. Kalau saya sudah bagi sih pengen menyangkut orang banyak, kelompok nggak apa-apa. Ya, jadi gini loh, Nanti Mas ada diskusi temennya. 7 orang ini nanti kan dibagi dua kelompok kan Mas. Jadi nanti semuanya punya ide kayak gitu. Terus nanti Tanya temennya masalahnya apa? nanti Kalau temennya masalahnya, misalnya temennya bilang masalah yang saya lihat bukan masalah itu, kayak masalah duit ini apa gitu ya. Mas kasih pandangan kenapa Mas bisa memilih masalah yang dihadapi adalah ini. Kasih pandangan ke temennya. Gimana caranya Mas bisa meyakinkan temennya? Ini fungsinya ya. Kenapa kita diskusi? Karena di sebuah forum orang akan percaya ketika kita mau meyakinkan orang lain. Seperti itu kan, sebuah forum diskusi, ketika pendapat kita akan terima, saya bisa yakinkan dulu. Pernah dia sampai ketua UMKM Jakarta Utara itu Pak Mardiono nggak salah masih juga. Itu sama juga dia. Emang benar apa yang Mas katakan selama ini? Marunda itu pes permasalahan ini. Apa yang jadi kendala? Apakah lingkungannya? Apakah warganya? ya tidak didukung intinya kan. Jadi makanya juga nanti coba cuma diskusikan Diskusikan dengan sama kelompok kelompok. ini. Kira-kira nanti proyeknya kita bikin seperti apa itu. Nanti kalau bukan bertiga atau berempat itu. Atau Mas mau pilih temennya yang nggak datang ini? Kan sih, Mas Kalau kan saya sih orangnya terbuka ya. Mau jadi satu kelompok yang nggak masalah, jadi beberapa kelompok yang masalah. Semakin banyak permasalahan yang bisa dipecahkan, semakin bagus untuk Ya. Ya. boleh sih Mas, boleh pilih deh temen kakak-kakak di sini, boleh deh mau pilih kelompoknya, mau pilih temen kelompoknya mana. Kenapa sih saya suruh dikerja kelompok? Karena kalau sebenarnya kita nggak pernah selesai. Iya. Itu dia, itu satu, terus kedua karena di dalam kehidupan
kehidupan di masyarakat kita memang butuh kelompok kan. Iya. Oh, kita nggak bisa sendirian mau ngelapor ke RT sendirian yang didengar gitu kan. Iya, jadi butuh suara yang banyak nama. Kenapa kita harus belajar kelompok? Kita belajar untuk memahami satu sama lain. Karena kita pasti tahu nih, ini kamu kok kayak gini, saya harus apa nih? Itu nggak emosi namanya. Jadi nanti silakan boleh pilih teman-temannya mau kelompoknya siapa. Ya. Kita diskusikan nanti apa namanya pertemuan selanjutnya kita diskusi lagi. Karena kalau nanti saya itu masih sama ini ya, ini kan udah besar ya, udah berapa itu ya mau SMA masalahnya kalau misalnya tuh main ada yang SD. Saya masih SD ada yang belum bisa baca malah. Kita jadi bingung ini mau mengelompokkan apa maka akhirnya kita kamu pasangannya sama ini ya, nah yang satu di kelas 6 gitu. Ini yang nggak adil, Alfian sama Sandi kan udah. Iya, Sandi. Boleh pilih simbanya mau kelompoknya yang mana, siapa aja, masnya mau yang mana. Jadi ada 2 kelompok ya.